Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Learn with me by Farida Laili. Salam kenal semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Happy for watching. Yuk kita belajar fungsi penelitian. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa dimanapun saudara berada, kembali lagi dengan saya Farida Laili. Kita masuk pada pertemuan keempat di materi fungsi penelitian pada mata kuliah dasar-dasar metodologi penelitian. Nah, sebelum kita mendalami apa saja fungsi penelitian itu, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah supaya apa yang kita pelajari bisa dengan mudah untuk dipahami dan dimengerti. Al-Fatihah. Baik teman-teman, mari kita mulai materi kuliah kita di pertemuan 4. Sesuai capaian pembelajaran, kita masuk pada sub CPMK ketiga, di mana teman-teman memiliki kompetisi mampu memahami dan menganalisis fungsi penelitian, di mana hal ini sesuai dengan CPL 6 dan CPL 17. Nah, kita awali terlebih dahulu dengan apa sih definisi fungsi penelitian. Sebagai seorang peneliti, teman-teman harus mengetahui kalian meneliti itu untuk apa? Apa sih fungsinya? Nah, meneliti itu fungsinya adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Sehingga inilah menjadi batasan bahwa tidak selamanya hal yang kita ingin tahu itu sebagai sebuah penelitian. Bisa jadi hanya sekedar ingin tahu saja, di mana jawabannya bisa langsung diketahui. Tapi penelitian di sini tuh kita harus melihat dulu, menganalisis, ada proses-prosesnya, ada metode-metodenya untuk mendapatkan apa sih jawabannya. Nah, itu yang membedakan. Kemudian, apa saja fungsi penelitian? Yang pertama adalah mendeskripsikan atau memberi data atau informasi, di mana penelitian itu memiliki tugas mendeskripsikan atau menggambarkan gejala dan peristiwa yang terjadi, maupun gejala-gejala yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini tidak semua gejala yang terjadi di sekitar kita itu kita teliti, teman-teman. Jadi lebih intinya adalah kejadian-kejadian yang perlu mendapat perhatian dan penanggulangan khusus, dimana ketika peristiwa yang terjadi itu ada yang besar dan ada pula yang kecil. Kalau dilihat dari segi perkembangan untuk masa datang perlu mendapat perhatian segera. Jadi jika itu jangka waktunya panjang, peristiwa-peristiwa yang genting seperti kita pada saat COVID kemarin, bagaimana kita harus melakukan pengendalian sosial, kemudian melakukan adaptasi sosial di saat pandemi dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman teliti pada saat itu. Itu ada kondisi-kondisi yang kali pertama dan kita tidak berdoa hal itu akan terjadi kembali ya teman-teman, tapi melihat dengan kondisi yang langka itu akan menjadi daya tarik untuk kita sebagai seorang peneliti melakukan penelitian di masa-masa itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah menerangkan data atau latar belakang terjadinya peristiwa, di mana menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadi suatu peristiwa ini, penelitian itu memiliki tugas menerangkan. Berbeda dengan penelitian yang menekankan pengungkapan peristiwa apa adanya, maka penelitian yang tugas menerangkan ini, peristiwanya itu jauh lebih kompleks dan dapat dilihat dari hubungan suatu dengan hubungan yang lain. Jadi kalau sudah menerangkan data, berarti otomatis ada hubungannya dengan berbagai variabel ya, bukan hanya satu variabel saja. Kemudian menyusun teori. Menyusun teori adalah kegiatan selama proses penelitian yang mana memakan waktu yang cukup panjang karena menyangkut pembakuan dalam berbagai instrumen, prosedur maupun populasi dan sampel. Jadi banyak cara-cara
yang nantinya kita akan bahas bagaimana sih caranya menyusun teori itu, bagaimana cara menerangkan data, meramalkan dan mengendalikan. Baik, kita masuk pada meramalkan ya. Meramalkan, mengestimasi dan memproyeksikan di mana suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Informasi yang didapat akan sangat berarti dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi untuk melalui masa berikutnya. Jadi menggunakan penelitian ini dikumpulkan data untuk meramalkan beberapa kejadian atau suatu situasi pada masa yang akan datang. Jadi bukan cenayang ya, bukan kita langsung tiba-tiba oh besok akan terjadi A, oh besok akan terjadi B, tidak seperti itu. Tapi berdasarkan data sebelumnya, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang peristiwa yang sama, nah, kita akan bisa meramalkan setidaknya yang mirip-mirip akan terjadi itu akan seperti apa, atau bahkan mungkin hal itu akan terjadi kembali. Nah, seperti itu. Kemudian mengendalikan sosial, di mana melalui penelitian kita juga bisa dapat mengendalikan peristiwa maupun gejala. Dengan cara apa? Dengan cara merancang sedemikian rupa suatu bentuk penelitian untuk mengendalikan peristiwa itu. Perlakuannya disusun dalam rancangan adalah membuat tindakan pengendalian pada variabel lain yang mungkin mempengaruhi peristiwa itu. Jadi mulai permainan variabel itu akan menjadi mungkin di dalam suatu penelitian yang mana khusus untuk mengendalikan peristiwa atau gejala yang terjadi. Ingat teman-teman yang ada di kotak box ini, penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki tujuan yang jelas, metode yang tepat, objektif, data yang valid dan reliabel, kemudian mengikuti kaidah ilmiah, dapat direfleksi atau diverifikasi, etis dan bertanggung jawab, dan memberikan kontribusi yang nyata. Memiliki tujuan yang jelas maksudnya apa? Penelitian itu apakah itu untuk menjelaskan, mengembangkan teori, meramalkan atau mengendalikan fenomena tertentu. Kemudian menggunakan metode yang tepat itu harus dilakukan untuk memilih nantinya itu akan dibuat seperti apa penelitian ini. Kemudian data yang valid dan reliable. Penelitian yang baik itu menggunakan data yang valid. Valid di sini adalah akurat dan mencerminkan fenomena yang diteliti. Dan reliable yang dimaksud adalah hasilnya konsisten jika diuji ulang dengan metode yang sama. Kemudian objektif. Jadi peneliti itu harus objektif, tidak memihak dan tidak memanipulasi hasil penelitian sesuai keinginannya. Jadi tidak bisa kita sebagai seorang peneliti itu saya maunya begini, harus mengikuti kemauan peneliti, tidak bisa. Jadi objektif ya. Meskipun itu berada pada lingkungan terdekat teman-teman harus memberikan ruang atau jarak supaya masih tetap bisa objektif. Kemudian mengikuti kaidah ilmiah, di mana penelitian itu harus kaidah ilmiahnya yang apa? Yang pertama adalah berbasis teori yang kuat, kemudian menggunakan teknik analisis yang benar, kemudian memiliki hipotesis yang dapat diuji jika penelitian nanti adalah kuantitatif, kemudian memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan atau masyarakat. Kemudian dapat direplikasi atau diverifikasi adalah penelitian yang baik itu bisa diuji ulang, kembali lagi bisa diuji ulang oleh peneliti lain untuk membuktikan kebenaran hasilnya, atau dalam hal ini bisa dikembangkan oleh peneliti selanjutnya gitu ya. Kemudian dapat direfleksi diverifikasi sudah ya. Kemudian etis dan bertanggung jawab, di mana penelitian harus menghormati etika penelitian seperti tidak melakukan plagiat, menjaga kerahasiaan responden atau informan, dan tidak memanipulasi data. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi yang nyata. Dalam hal ini, penelitian yang baik tidak hanya sebatas teori, tetapi juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan, atau pemecahan masalah di masyarakat. Nah, bagaimana sih cara mencari referensi dalam penelitian? Teman-teman, ini saya sebagai tambahan saja. Ini yang pertama adalah use quality search, di mana harus menggunakan
pencarian yang berkualitas, di mana kita harus mencarinya bisa di buku, bisa di majalah, bisa di artikel online. Artikel online ini adalah jurnal-jurnal penelitian, di mana ini bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama itu adalah kualitas dari pencariannya. Yang kedua adalah use online search modifiers, di mana gunakan kombinasi atau kata kunci pada saat melakukan pencarian, ya, entah di Google, entah kalian di Google Scholar atau di Shimaku atau di search modifier yang lain. Kemudian yang ketiga adalah skim and scan. Jadi pilah dan pilih metode apa saja, teori apa saja yang mungkin cocok untuk penelitian teman-teman. Nah, gitu ya. Itu adalah 3 cara untuk mencari referensi dalam penelitian. Kita kembali lagi. Bagaimana cara menerangkan data dalam penelitian? Nah, menerangkan data dalam penelitian itu ada pendekatan deduktif, ada pendekatan induktif, di mana pendekatan deduktif ini adalah penjelasan yang dimulai dari perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Maksudnya seperti apa? Mari kita belajar pada model Wallace. Wallace menjelaskan bahwa pendekatan deduktif itu bergerak mulai dari kanan atas ke kiri bawah atau berawal dari teori logika deduktif, hipotesis interpretasi, penyusunan instrumen, penyusunan skala, dan penentuan sampel, berakhir pada observasi, kemudian diuji hipotesisnya sampai pada teori lagi. Itu yang seperti apa? Nah, sebelumnya kita deskripsikan dulu ya. Kemudian pendekatan induktif, di situ penjelasan yang bergerak dari data ke arah teori atau model Wallace bergerak mulai dari kiri bawah ke kanan atas atau berawal dari observasi menuju ke teori. Mari kita simak siklus penelitian model Wallace pada slide selanjutnya. Nah, ini dia yang saya maksud, di mana ketika teman-teman bergerak mulai dari teori, kemudian hipotesis, di mana di tengah-tengahnya teori ada deduksi atau logika deduksi yang tadi penjelasannya, hipotesis, kemudian diinterpretasi, penyusunan instrumen dan sebagainya, itu observasi. Kemudian dari observasi ini langsung pengujian hipotesis, keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis, kemudian inferensi logika menuju teori kembali. Itulah yang seringkali kita gunakan logika berpikirnya untuk melakukan penelitian kuantitatif. Jadi ada berawal dari teori yang digunakan apa? Teori-teori makro, teori yang sudah teori-teori umum yang bisa untuk digeneralisasikan, karena kuantitatif itu hasilnya bisa digeneralisasikan. Kemudian yang satunya bagaimana? Awali dulu observasi teman-teman di lapangan seperti apa, kemudian diukur informasi, kemudian dihitung parameternya, perkiraan parameternya, kemudian digeneralisasi bagaimana itu bisa terjadi, kemudian disusun konsep, penyusunan proposal, kemudian baru memilih teori. Nah, memilih teori itulah yang biasanya seringkali digunakan logika berpikir atau langkah-langkah yang akan dilalui ketika teman-teman memilih penelitian kualitatif. Jadi sering ketika kita di kelas, saya sering menggunakan model Wallace ini untuk menjelaskan bagaimana teman-teman bisa melakukan penelitian antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi intinya kalau kuantitatif teman-teman berangkat dari teori terlebih dahulu, kemudian baru hipotesis, baru observasi, kemudian inferensi logika dan masuk teori lagi. Kalau kualitatif berangkat dari kalian menemukan data apa di lapangan. Data-data itu dikumpulkan di awal. Setelah sudah, kita dicoba dulu di lapangan seperti apa, datanya digodok ya, atau diramu di situ, dilihat, dipilah dan dipilih, diklasifikasikan, kemudian dicari. Ini masuk pada teori apa? Itulah kenapa kualitatif itu teori-teorinya mikro. Jadi teori itu hanya berlaku untuk penelitian yang
teman-teman mau teliti saja. Jadi hasilnya nanti tidak bisa digeneralisir secara umum. Jadi misalkan kalau neliti perilaku siswa di sekolah gitu ya, entah perilaku menyimpangnya atau perilaku terhadap prestasi belajar dan sebagainya, itu ya hanya berlaku di situ saja. Tidak bisa teman-teman bawa hasil penelitian yang ada di sekolah A itu di sekolah B, tidak bisa, karena informasinya jelas berbeda. Ya, subjek-subjeknya itu pasti akan berbeda dan karakteristiknya akan berbeda. Berbeda dengan ketika teman-teman menggunakan kuantitatif. Kalau menggunakan kuantitatif, teman-teman bisa menggeneralisasikan bahwa oh ternyata di Bojonegoro, di Gresik, di Lamongan, di Tuban itu seperti ini siswanya, seperti ini siswanya gitu, seperti A, B, dan C, itu bisa digeneralisasikan. Jadi teman-teman harus mulai saat ini ini nggak perlu untuk dihafalkan teman-teman, tapi teman-teman harus mulai action untuk kalau saya mau penelitian kualitatif, berarti saya harus berdasarkan dengan observasi dulu, saya lihat-lihat dulu, saya baca-baca dulu, saya analisis dulu. Tapi kalau dari kuantitatif teman-teman maunya adalah hitung-hitungan yang ada variabel X, Y, Z dan sebagainya, itu teman-teman kuantitatifnya adalah langkah awal ya teman-teman. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya mix itu yang seperti apa? Mix itu adalah penggabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Tentu nanti akan ada sesi tersendiri untuk menerangkan mix method. Kita awali dulu dasarnya teman-teman untuk ini adalah penelitian ranahnya kualitatif dan ini adalah kuantitatif, seperti itu dulu ya. Oke, kemudian nah tadi saya menyinggung bahwa cara menyusun teori ya di fungsi penelitian itu ada salah satunya menyusun teori. Nah, bagaimana sih cara menyusun teori? Nah, ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini mengumpulkan data empiris yang relevan dengan fenomena yang teman-teman akan teliti nantinya. Kemudian data dianalisis. Data dianalisis untuk apa? Untuk mengidentifikasi pola atau hubungan antar variabel. Yang ketiga, formulasi hipotesis, di mana menyusun hipotesis berdasarkan analisis data. Ingat ya teman-teman, hipotesis ini bisa jawaban-jawaban sementara. Jawaban sementara itu bisa teman-teman terpola pada data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu biasanya hipotesis ditolak dan diterima. Jika ditolak, statementnya seperti apa, jika diterima, statementnya seperti apa. Kalau hipotesisnya kualitatif itu lebih pada kira-kira jawabannya itu akan seperti apa. Nanti dari rumusan pertanyaan yang akan disampaikan ke informan itu kira-kira jawabannya seputar apa sih. Nah, itu teman-teman sudah merancang jawabannya akan seperti apa. Kemudian dari formulasi itu pengujian hipotesis ya, melakukan pengujian untuk memverifikasi hipotesis apakah itu memang begitu sesuai perkiraan teman-teman pada saat sebelum ke lapangan atau tidak, atau bahkan berbeda. Nah, berbeda itu yang seperti apa? Nah, itu nantinya yang akan dijelaskan pada bab pembahasan hasil dan pembahasan. Kemudian setelah itu pengembangan teori, di mana menyusun teori berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Jadi teori itu akan didapat dari pengujian hipotesis. Itu teman-teman. Kemudian bagaimana caranya meramalkan peristiwa dalam penelitian? Yang pertama adalah mengumpulkan data historis. Pengumpulan data masa lalu untuk mengidentifikasi tren atau pola. Kembali lagi, kita tidak bisa lepas dengan kondisi sosial di masa lalu ya. Itu sebagai data. Untuk tahu sekarang, otomatis kita harus mencari pembanding. Dulu itu seperti apa? Kok sekarang itu untuk mencari gap ya? Untuk mencari gap peristiwa. Oh, kalau misalkan memang dulu itu baik, kalau kemudian menjadi saat ini tidak baik, maka kita bisa secara sosial itu di penelitian mencoba untuk mengembalikan di situasi yang sedang teman-teman teliti jika memungkinkan. Kembali lagi, jika memungkinkan. Jika tidak, kalian harus mengetahui gapnya.
dulu seperti ini tapi sekarang seperti ini, kenapa kok bisa seperti ini? Nah, seperti itu adalah gap penelitian. Kemudian yang kedua adalah menggunakan model statistik, di mana menerapkan model statistik untuk memproyeksikan tren masa depan ini berlaku pada penelitian kuantitatif. Kemudian yang ketiga, mengembangkan simulasi, di mana membuat simulasi untuk memprediksi dampak perubahan variabel tertentu, di mana teman-teman, prediksi yang akurat memungkinkan perencanaan yang lebih baik dalam menghadapi peristiwa sosial. Oke. Bagaimana cara mengendalikan peristiwa dalam penelitian? Ada 3 hal. Yang pertama, mengembangkan strategi intervensi, yakni menyusun langkah-langkah untuk mempengaruhi atau mengubah jalannya peristiwa. Yang kedua, menerapkan kebijakan, mengimplementasikan kebijakan berdasarkan temuan penelitian untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi, memantau dan mengevaluasi efektivitas intervensi atau kebijakan yang diterapkan. Nah, dengan cara mengendalikan peristiwa ini dan didasari pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti dan diprediksi supaya menghasilkan prediksi yang akurat. Nah, ini adalah referensi yang digunakan pada materi kuliah ini. Silakan di mata kuliah ini ada kuis yang kuisnya berupa esai. Silakan teman-teman kerjakan sesuai dengan materi pada pertemuan 4 ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Learn with me by Farida Raili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.